Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke-22, dan pada pertemuan ke-21 kita sudah membahas tentang tamyiz. Tapi kita akan mencoba mengulang kembali apa yang sudah disampaikan di pertemuan yang ke-21 itu ya. Nah, ada nambah satu lagi nih, ada Bu Miftah sama Ya itu. Masuk. Nah, ini akan saya share materinya yang pertemuan di pertemuan 21 itu. Yakni tentang yang kita sebut sebagai tamyiz ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang namanya tamyiz itu adalah kata benda berkasus mansub, maksudnya rob mansub ya, yang difungsikan untuk memperjelas esensi sesuatu yang terlihat ambigu. Nah, karena itu tamyiz ialah sejenis disambiguitas begitu. Semacam jadi ya intinya tamyiz itu adalah dia itu adalah isim mansub, tapi isim mansub ini digunakan untuk memperjelas ya. Memperjelas isim yang sebelumnya, identitas isim yang sebelumnya begitu. Nah, kita lihat di sini bahwa tamyiz ini ada dua. Yang pertama disebut tamyiz malfudz. Kalimat yang berisi tamyiz dilengkapi dengan mumayiznya. Biasanya format mumayiznya berupa berat, timbangan, luas, dan jumlah. Nah, kita melihat di sini misalnya ishtaraitu ritlan ruzzan. Begitu. Saya telah melakukan pembelian setengah kilo padi. Di sini ada mumayyiz namanya ritlan. Nah, ini ada tamyiz namanya ruzzan. Nah, ini ruzzan ini kita sebut sebagai tamyiz malfudz. Kenapa disebut tamyiz malfudz? Karena sebelumnya ada mumayyiz yang berbentuk berat, timbangan, luas, ataupun jumlah. Di sini adalah timbangan, 1 kilo ritel ya. Ritel itu berarti ya 1 kilo ruzzan padi begitu. Kemudian ada lagi ba'ani at-tajiru mitron hariron. Nah, ini bukan manut naat, tapi ini adalah mumayyiz ya, yang dimana dia ini adalah apa ya, kalau meter itu masuknya luas apa jumlah, berat apa timbangan? Meter. Ukuran. Ya, Ustaz. Ukuran. Iya, ukuran ya. Ukuran. Nah, ini mumayyiznya. Kemudian hariron ini namanya adalah apa namanya? Tamyiznya, tapi tamyiz malfudz namanya. Ya, jadi kalau seandainya ada ukuran di sini, kemudian tiba-tiba ada isim mansub, nah ini namanya tamyiz. Ya, mansub ya, ini kan definisinya juga kata benda berkasus mansub. Isim berkasus mansub hariron ruzzan.
yang difungsikan untuk memperjelas esensi sesuatu yang terlihat ambigu. Nah, ritlan 1 kilo. Kita bertanya-tanya 1 kilo apa yang dibeli begitu. Ba'ani at-tajir mitron 1 meter. 1 meter apa? Kan ini masih ambigu begitu ya. Maka perlu diperjelas dengan adanya hariron, dengan adanya ruzzan. Begitu. Kemudian kita melihat juga di sini ada fil haqli asyruna ghanaman. Nah, kalau ini mungkin jumlah ya. Jadi pokoknya jumlah setelah 10 itu tamyiz. Seperti 11, 12 sampai ke atas itu namanya mumayyiz ya. Dan nanti di depannya itu disebut tamyiz. Tapi tamyiznya namanya tamyiz malfudz begitu. Nah, misalnya kita sebut di sini fil haqli isyruna. Nah, pertanyaannya adalah isyruna apa begitu ya? Fil haqli isyruna. Nah, pertanyaan di sini 20 apa? Nah, perlu diperjelas lagi. Diperjelasnya dengan kehadiran ghanaman. Nah, ini isim mansub yang memperjelas yang masih ambigu di sini, yang isruna ini, maka itu disebut sebagai tamyiz. Tapi namanya kalau ini semua ini disebut sebagai tamyiz malfudz namanya. Tamyiz malfudz. Seperti itu. Oke. Ini tamyiz malfudz. Kira-kira seperti itu. Fil haqli asyruna ghanaman ba'ani at-tajir mitran hariron. Nah, mitran ini mumayiznya. Hariron ini kira-kira dia memperjelas kembali identitas meter. Ruzzan juga memperjelas identitas ritl. Begitu. Nah, ini kita sebut sebagai tamyiz malfudz. Kemudian ya, bagaimana Ibu? Tadi apa? Ritlan itu 1/2 kilo bukan kilo Ustadz. Dia 1/2 kilo itu sama pon. Pon ya Ibu. Oh iya, ini 1/2 kilo, mohon maaf. Ya betul. 1/2 kilo ya. Ya. Pon itu Ibu namanya kalau ini. Oh ya, pon namanya kan. Ritl itu. Pon. Ya. 1 kilo kan 2 pon. Oh, 1 kilo 2 pon ya. Iya. Oh, junai ya kalau pon itu. Oke, ritlan ya 1/2 kilo ya. Ya. Ruzan. Ya, terima kasih Ibu Romlah sudah mengingatkan. Oke. Nah, ini tamyiz malfudz. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai tamyiz malhudz. Nah, saya kira untuk tamyiz malfudz ini lebih mudah untuk kita identifikasi. Intinya kalau ada ritlan, ada mitron, ada ishrun, itu pasti di depannya adalah tamyiz begitu ya. Nah, namanya malfudz. Kemudian ada juga yang disebut tamyiz malhudz. Apa itu tamyiz malhudz? Ya, tamyiz pindahan atau peralihan dari fa'il, maf'ul bih, dan mubtada. Begitu ya. Tamyiz yang berupa pindahan atau peralihan dari fa'il, maf'ul bih, dan mubtada. Begitu. Contohnya misalnya di sini. Ada Toba Zaidun khuluqon. Begitu. Toba Zaidun khuluqon. Nah, si khuluqon ini kan isim mansub. Ini maf'ul bukan? Bukan ya. Karena ini toba itu tidak menuntut kehadiran maf'ul bih di sini. Khuluqan ini kira-kira untuk memperjelas Zaidun. Seperti itu. Nah, khuluqan ini kira-kira itu untuk memperjelas Zaidun. Zaidun. Toba Zaidun. Akhlak Zaid
Ya Pak? Toba Zaidun. Nah, Zaid bagus ya. Kita bertanya-tanya, si Zaid bagus apanya? Kan bagus, ada rupanya, ada tubuhnya, ada ya badannya, ada juga misalnya akhlaknya. Nah, itu masih apa namanya? Masih ambigu kira-kira seperti itu ya. Nah, maka perlu dihadirkan khulukon untuk memperjelas ambiguitas itu. Begitu ya. Toba Zaidun. Zaid itu baik. Oke, tapi baik apanya? Nah, perlu diperjelas dengan khulukon. Nah, jadi Zaid ini akhlaknya baik, akhlaknya bagus, begitu. Tapi kalau kita perhatikan bahwa tamyiz yang seperti ini, tamyiz malhud yang hanya bisa diketahui lewat inferensi, malhud itu kan sesuatu yang teramati. Ya. Kalau malfud kan sesuatu yang terucapkan, tapi kalau malhud itu yang teramati. Nah, yang teramati lewat proses inferensi, proses penyimpulan. Begitu. Nah, kita lihat di sini, Toba Zaidun Khulukon, ini sebenarnya pada mulanya adalah Toba Khuluku Zaidin. Toba Khuluku Zaidin. Jadi asalnya kira-kira khulukon di sini yang berupa tamyiz malhud ini adalah pindahan, ya pindahan dari apa? Dari fa'il, begitu. Khuluku. Nah ini kan mudhof ilaih sebenarnya. Khuluku Zaidin. Khuluku ini kan menjadi, ya memang ini fa'il, tapi yang terkena imbas kefa'ilan kan khuluku, bukan Zaidin. Karena Zaidin kan majrur. Fa'il kan harus marfu. Nah ini, begitu. Jadi ini perlu peralihan. Jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya tamyiz malhud ini peralihan atau pindahan, perubahan dari fa'il maf'ul bi mubtada. Nah, di sini kita lihat Toba Zaidun khuluqon. Nah, Zaidunnya ini kalau di posisi ini dia menjadi mudhof ilaih, khuluqon yang ada di sini kalau di sini dia menjadi mudhof, begitu. Seperti itu. Jadi Toba Zaidun khuluqon secara sederhananya sebenarnya sama dengan Toba khuluqu Zaidin. Toba khuluqu Zaidin. Begitu. Nah, Toba Zaidun khuluqan sama dengan Toba khuluqu Zaidin. Khuluqu Zaidin itu adalah mudhof ilaih. Nanti kita akan perjelas lebih jauh. Kemudian kita melihat di sini ada contoh yang lain. Contohnya adalah wa fajjarnal ardo uyunan. Wa fajjarnal ardo uyunan. Begitu. Nah, di sini apa namanya? Ada maf'ul bih, yakni al-ardo. Maf'ul bih. Al-ardo. Lalu kemudian uyunan ini adalah tamyiznya. Namanya tamyiz malhudz. Tapi dia perubahannya dari maf'ulun bih. Begitu. Lah kenapa ini bisa disebut dari maf'ulun bih? Karena kalau kita susun ulang, nah, sebenarnya tamyiz ini adalah tidak jauh dari konstruksi mudhof ilaih, di mana uyun pada mulanya adalah maf'ul bih. Tapi ketika dijadikan tamyiz dia menjadi uyunan, isim mansub. Jadi awalnya wa fajjarnal arda uyunan itu asal katanya, asal kalimatnya adalah wa fajjarna uyunal ardi. Telah kami pancarkan mata air bumi. Nah, kalau di sini wa fajjarnal arda, telah kami pancarkan
bumi. Apanya dari bumi yang dipancarkan? Nah, mata airnya ya uyunan begitu ya. Wafajjarnal ardo uyunan. Jadi uyunan di situ fungsinya adalah memperjelas al-ardo. Uyunan di situ fungsinya memperjelas al-ardo. Begitu. Tapi kalau kita lihat dan kita telisik ulang misalnya al-ardo di sini ini mudhof ilaih kalau dikonstruksi sini ya. Sementara uyunan ini mudhofnya begitu. Uyunal ardu. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sebut saja tamyiz malhud itu adalah gubahan dari yang semulanya adalah mudhof ilaih begitu. Hanya dibalik saja kira-kira ya. Dibalik. Oke, kita lihat lagi misalnya ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Saya punya lebih banyak harta daripada kamu. Mali di sini aktsaru dikatakan sama saja dengan apa namanya? Mali ini sama dengan anak. Ini kan mubtada, anaknya. Aktsaru minka malan. Malannya, mohon maaf. Mali itu kan mubtada. Begitu. Ketika dijadikan tamyiz, maka mali ini kita munculkan kembali anak dan malan itu menjadi tamyiz. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini. Kalau masih bingung, kita akan perjelas lebih jauh. Ya Ustaz, saya bertanya Ustaz. Ya, bagaimana Pak Mahfud? Jadi sepertinya tamyiz itu cuma apa ya? Cuma gaya bahasa saja sepertinya ya Ustaz ya. Betul, betul. Gaya bahasa agar lebih terlihat atau terdengar bagus begitu mungkin Ustaz. Jadi Betul. seolah-olah sepertinya masuk kepada balagoh juga kalau begini saja. Ya, kalau kita sebetulnya kenapa Kalau harus mungkin lebih ya bagaimana Pak Mahfud? Iya, sepertinya kan seperti apa tadi toba huluku zaidin gitu ya. Itu kan sebetulnya kalimat itu sudah cukup balik ya, sudah cukup dipahami gitu Ustaz ya. Tetapi ketika kita balik menjadi toba zaidun hulukon, itu bagi saya jadi tambah ribet gitu. Tambah ribet begitu. Jadi seolah-olah tamyiz itu untuk ya memperbagus ungkapan kata saja begitu barangkali Ustaz ya. Ya, betul. Jadi ada banyak mengekspresikan kalimat ya di dalam bahasa Arab ini. Ya, salah satunya seperti ini tadi, betul tadi apa yang disampaikan Pak Mahmud. Ini soal pemilihan kira-kira lah. Kita mau pilih yang mana nih? Toba Zaidun Khulukon apa Toba Khuluku Zaidin. Dua-duanya ini kira-kira sama begitu. Secara arti begitu Pak Mahmud. Jadi memang kalau yang tamyiznya ini lebih kompleks dari yang bentuk awalnya sebenarnya, bentuk awalnya ya. Bentuk mudhof ilaih begitu. Jadi memang sebelum kita belajar tamyiz ya kita harus kuat dulu mudhof ilaih. Ini kan yang sudah saya sampaikan juga. Kalau untuk materi mudhof ilaih. Nah, kenapa? Karena yaitu tamyiz itu sebenarnya tidak lain adalah terutama yang malhudz ya. Ini adalah gubahan, pindahan, peralihan atau transformasi dari fa'il, maf'ul bi dan mubtada ya atau apa yang terbentuk ke dalam mudhaf ilaih lalu kemudian menjadi tamyiz begitu. Nah,
ilustrasi ininya mungkin akan saya coba sampaikan di sini. Kalau ini kelihatan kosong, Bapak Ibu. Kelihatan Ustaz. Ada. Yang ada tulisannya apa yang kosong? Dari soalnya. Ada tulisannya. Oh, ada tulisannya ya. Oh, bentar. Wujud, Ustaz. Wujud, oke. Saya tutup dulu. Don't save. Yang ini. Oh, di bawah saja ya. Nah, misalnya kita contohkan di sini kata tadi ya, misalnya ada contoh yang lain lagi. Kalau di kitab Jurumiyah itu ada contohnya begini. Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Begitu. Nah, ini tamyiznya terletak di mana ini tamyiznya? Dalam contoh Toba Muhammadun nafsan. Nafsan. Nafsan ya. Oke. Kalau kita ubah ke bentuk awalnya, yakni yang berbentuk mudhof ilaih itu, maka ini harus dibalik. Nafas ke lebih awal, Muhammadun ke yang akhir. Toba nafsu Muhammadin. Betul. Toba nafsu Muhammadin. Betul, seperti ini. Toba nafsu Muhammadin. Karena nafas itu gini ya, muannas, maka ini jadinya tobat. Tobat nafsu Muhammadin. Nah, ini namanya adalah mudhof ilaih. Jadi toba Muhammadun nafsan secara ringkasnya ya ini. Kalau mau kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya ya udah pakai yang sesuai dengan gaya bahasa kita begitu ya. Kira-kira gaya bahasa kita ya hampir sama dengan mudhof ilaihnya itu. Gitu. Ustadz, kok ya gimana Ibu? Jiwa menjadi mu'annas itu dari kamus ya Ustadz? Iya. Kayak kan Tahunya. Ya ayyatuhan nafsul dari mutmainnatu ya. Jadi kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dari situ. Iya, nafsul mutmainnah. Berarti kan dianggap ya, perempuan. Inna nafsi. Nggak ada tak merbutonya ya. Iya. Iya. Memang. Terus ada lagi di surat Yusuf ini. Inna nafsi la ammarotum bisu. Fa inna nafsa la ammarotum bisu ya, betul. Ammarotun. Nah, ammarotun. Ammarotun kan dari amaro ya muru. Kalau sekedar amir merintah doang ya kurang tekanannya, sehingga dia pakai sigot fa'al untuk menekankan lebih. Jadi ammar, nah itu ya. Ammarun. Nah, ammarun itu benar-benar memerintahkan, mendorong. Iya, betul. Menekan. Dorong. Berarti itu sama aja kayak tekanan ya, Ustaz ya? Betul. Jadi namanya sigot mubalaghah. Sirat mubalaghah gitu. Iya. Sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu jadi untuk menunjukkan arti keberlebihan.
Nah, kalau kita misalnya, kalau orang menyembelih hewan atau ya membunuh orang, yaitu disebut al-jazir. Al-jazir. Tapi kalau dia berkali-kali membunuhnya, dan mungkin dalam jumlah yang massal, itu disebut jazar ya. Jazar. Nah, pakai ammar, jazar, fa'al. Nah, itu kan sigot mubalaghah seperti itu untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu tidak sekali dua kali tapi berkali-kali sehingga berlebihan. Maka itu dalam bahasa Arab ada sigotnya namanya sigotul mubalaghah. Dan salah satu wazannya itu adalah fa'alun. Seperti itu. Nah, itu kira-kira Bu Roma. Jadi ya Ustaz. anehnya kalau nafas itu ini. Kalau nafas itu mu'annas, tapi kalau akal Muzakkar. iya muzakkar. Muzakkar ya Ustaz ya? Betul. Al-akal ini malah muzakkar ya. Nah, kadang juga pengertian di kalangan para ulama bahasa itu dua istilah ini juga kadang saling apa ya? Ya agak ribet untuk pemaknaannya ya, kayak kolbu, akal, nafas itu beda-beda gitu kan Ustaz jadinya. Jadi maknanya juga berbeda gitu nggak Ustaz? Tapi apa masih satu makna? Iya, memang ada ya kayak kolb dan akal itu kadang disamakan. Akal dan kolb. Ada lagi selain akal dan kolb, namanya nuha, lub, nuha, lub dan apalagi itu banyak lagi. Tapi biasanya entah itu nuha, fuad, akal, kolb itu dua-duanya, tiga-tiganya itu adalah apa namanya, menunjukkan arti kemampuan kita untuk mengekang. Jangan naik-naik. Sebentar. Ini ngajarnya di tangga. Ini lagi ngajar ini. Putranya ya Ustaz. Iya. Oke. Nah, jadi kayak lub, kemudian akal, ada lagi namanya qalb, ada fuad, ada nuha. Semua kata itu menunjukkan arti dalam pengertian kita ini akal gitu ya. Sama Buya. Ya, lagi ngajar. Sama Buya. Sebentar Ibu. Emang nggak bisa? Nggak bisa, deh takut. Mem, ini mau turun katanya. Nggak bisa, ada yang takut ini. Ya deh takut. Apa digendong? Berani naik, nggak mau turun. Namanya anak-anak. Iya. Iya, jadi seperti itu. Biasanya al-akal itu mayakiluka an hawaka, gitu ya. Diartikannya seperti itu. Akal itu adalah segala sesuatu yang dapat mencegahmu dari memperturut hawa nafsu begitu. Nah, jadi kalau akal dalam bahasa Arab ini selalu identik dengan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta kemampuan untuk memperturut yang baik gitu daripada yang buruk. Nah, itu namanya akal gitu ya. Nah, makanya dalam istilah agama alia itu memahami agama dengan akal. Nah, itu maksudnya bukan dalam pengertian nalar kita yang dipakai gitu ya, bukan wahyu, bukan, tapi bagaimana kita gunakan akal kita untuk menggunakan
sesuatu yang baik begitu ya, kira-kira begitu. Jadi pertimbangan moralnya cukup kuat begitu di dalam pengertian akal dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris kan ini apa itu kalau akal ya? Kalau akal itu reason ya, Bapak Ibu ya. Reason itu kan akal ya. Akal juga bisa, reason juga bisa arti alasan atau bisa juga arti sebab begitu. Nah, kalau orang barat beda lagi tuh memahami kata reason itu gitu. Kalau orang barat itu menyebut bahwa kalau akal kan kemampuan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kalau versi Arab. Tapi kalau versi bahasa Inggris ataupun misalnya versi bahasa Latinnya kayak reason ini kan asal katanya dari ratio itu berarti kemampuan memahami sesuatu berdasarkan pada hukum sebab akibat begitu ya. Jadi beda itu antara akal versi barat, versi bahasa Inggris, akal versi bahasa Arab begitu. Dua-duanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda begitu. Oke, kita lanjutkan yang lain begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Contoh yang lain, misalnya yang dicontohkan pada contoh sebelumnya ya. Oke, fasadal baitu baban. Fasadal baitu baban. Begitu. Nah, di sini kalau kita balik jadi konstruksi mudhaf mudhaf ilaih, maka menjadi seperti apa, Bapak Ibu? Nah, ya. Fasada babul bait. Betul. Fasada babul bait. Nah, ini baban di sini namanya adalah tamyiz malhuz. Yes. Ya. Nah, ini sebenarnya pembalikan dari konstruksi mudhaf ilaih. Kira-kira seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ya itulah kira-kira apa yang kita kaji di minggu sebelumnya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kalau minggu sebelumnya kan kita sudah membahas ini ya. Begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang ini. Begitu. Nah, ini adalah teks yang diambil dari kitab Mahasinut Ta'wil. Pertama, minggu sebelumnya sudah ini ya? Sudah dibahas semua apa belum ya ini? Bapak Ibu? Belum tampil, Ustaz. Oh, belum tampil? Belum kelihatan. Ya. Mafi, Ustaz, belum Mafi. kelihatan. Belum Mafi. ada. Belum ada ya? Nggak maujud. Oh ya. Oke. Ayo, Ini Ustaz. kelihatan. Ya, Maujud, Ustaz. Maujud. Maujud. Oke, di sini ini diambil dari kitab Mahasinut Ta'wil yang ditulis oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau ini dikenal sebagai ulama muridnya. Ya, kalau nggak salah ya, Muhammad Rashid Ridho. Gurunya sendiri kan punya Muhammad Abdu apa Muhammad Rashid Ridho, saya lupa. Nah, beliaunya sendiri kan kalau Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abdu punya tafsir, namanya adalah tafsir Al-Mannar. Nah, ini Mahasinut Ta'wil itu ditulis oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Begitu.
Hanya kalau yang saya perhatikan, apa yang ditulis terkait tafsirnya ini dalam surat At-Tin ya, ini adalah kutipan langsung dari kitab karya Ibnu Taimiyah Al-Harrani, namanya adalah kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Begitu. Jadi kitab ini ada 4 jilid ya Bapak Ibu, khusus untuk mengcounter pemahaman-pemahaman keliru umat Kristiani tentang hakikat Yesus Kristus ya, hakikat Nabi Isa, dan juga serangan mereka terhadap Islam begitu. Nah, itu dikonter oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Jadi karena mungkin saking derasnya ilmu yang Allah berikan pada Ibnu Taimiyah ini, beliau leluhurnya Wahabi katanya ya. Tapi kalau yang saya perhatikan banyak juga yang tidak sesuai dengan ide Muhammad bin Abdul Wahab, pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah. Nah, beliau gini punya ketika saat itu ada ya hujatan ya terhadap ajaran-ajaran Islam, merasa tergugah dia jiwanya ini Ibnu Taimiyah. Lalu kemudian sholat 2 rakaat dan kemudian duduk di bawah pohon kurma. Lalu kemudian menulis. Gitu. Dari pagi sampai siang jadilah buku ini. Masya Allah. Jadi 4 jilid itu mungkin saking cepatnya ya menulis buku. Itu kok kayak gimana cara? Sekali duduk dapat 4 buku. 4 jilid buku. Saya aja sekali sebaris belum tentu dapat. Duduk sampai sore hanya 4, belum tentu dapat ya. Kalau ini Ibnu Taimiyah langsung gitu. Iya, 4 jilid ya. Kita Al-Jawabus Sahih. Subhanallah. Nah, tapi menariknya di dalam kitab itu yang dikutip oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi ini, teks ini Bapak Ibu. Teks ini justru tidak ada begitu. Di kitab Al-Jawabus Sahih itu yang versi terbitan Arab Saudi. Mungkin ya kebanyakan sih orang-orang Wahabi. Orang Wahabi ya Ustaz. Orang yang pentahkik yang bisa di sana. Ya Wahabi ini agak sedikit riskan ya, dengan pandangan-pandangan yang agak sedikit nyeleneh dari Ibnu Taimiyah. Padahal itu leluhurnya mereka gitu. Yang nyelenehnya apa ya, ini soal pengakuan Nabi, pengakuan oleh Ibnu Taimiyah bahwa Buddha itu ya Siddhartha Gautama itu nabi katanya begitu. Nah, tapi ya mungkin tafsir pengertian seperti ini kalau saya tebak-tebak karena Ibnu Taimiyah ini bisa dikatakan sebagai ulama yang tidak hanya menguasai bahasa Arab ya, tapi juga bahasa Yunani, terus bahasa India katanya ya, bahasa Sanskerta. Begitu. Jadi ada catatan itu bahwa beliau menguasai 4 bahasa kalau nggak salah selain bahasa Arab begitu. Bahasa Assyria, bahasa Assyria, bahasa Yunani, bahasa Arab, terus saya kurang tahu satu lagi itu bahasa apa itu? Bahasa Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta. Nah, kemungkinan ini menganggap Buddha sebagai nabi ya mungkin setelah melihat teks-teksnya ini ya Buddha mungkin ya, jadi dianggap seperti itu. Saya kurang tahu ini apa pakai bahasa seperti itu. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau baca yang nomor 1 ini. Ayo Ustaz, Ana Ustaz. Oh, Bu Miftah silakan Bu Miftah. Namratul Ula ya Ustaz. Wa istazharu ba'da mu'sirina ankau lahu ta'ala wa tini
yakni bihi sajaratu Buddha, Buddha. Buddha muksin diniyah Muassas. abah Muassas. diniyah muassas diniyah Adil Buziyati. Al-Budhiyati. Buziyati. Oke, kita lihat ya. Tadi dibaca wastadharu. Nah, ini fi'il madhi. Fi'il madhi berarti dibacanya adalah istadharu. Istazharu. Betul. Kayak dhaharo ya daru. Apa arti dhaharo istadharu ya istadhiru Bapak Ibu? Menampakkan. Menampakkan. Berarti kalau menampakkan itu apa? Minta ditampakkan apa ya? Minta ditampakkan. Afsirkan. Ada Menafsirkan, betul. Oh. Atau menjelaskan, menafsirkan bisa. Oke. Wastadharo ba'dul mu'asirina. Mu'asirin. Berarti sebagian ahli tafsir kontemporer istadharo Masa kini ya Ustadz. Mu'asirin kan masa kini. Masa kini. Menafsirkan. Nah, tadi ini dibaca an qaulahu. Anna bacanya ya. Oh, Anna, betul. Oh, Anna. Anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah Ta'ala. Wattini. Wattini. Ini zaitun. Ini yakni bihi syajarata Buddha. Maknanya adalah pohon Buddha. Pohon Bodhi. Muassisud Diyana al-Budhiyah. Pendiri agama Buddha. Begitu. Ini watin. Jadi Allah bersumpah dengan pohon tin. Begitu. Dengan pohon tin. Ini menunjukkan bahwa pohon tin memiliki kedudukan yang tinggi ya. Begitu. Karena kalau Tuhan misalnya sudah bersumpah dengan salah satu makhluknya, berarti makhluknya ini kira-kira memiliki peranan yang besar. Kayak misalnya wasyamsi, demi matahari. Berarti kan matahari kan salah satu pusat dari tata surya ya dalam Bimagala Sakti. Begitu. Oke. Sajarota jadi apa itu saja kedudukannya Zat? Dari anak. Oh ya. Watin syajarat yakni bihi gitu ya. Ya. Yakni bihi berarti maf'ul bi dari yakni. Oh, kirain dari anak. Yakni bihi. Syajarota bukan. Atau enggak pakai syajarota tapi syajarotu juga bisa. Yakni bihi huwa syajarotu itu. Bisa. Jadi ada huwa yang disembunyikan sehingga ini jadinya saja rotu. Itu. Nah, Buddha. Ya, nah, terus kemudian di sini sajaroti juga bisa kali Ustaz. Kalau sajaroti dari bihi dari bi. Nah, kalau bi ini kan kembalinya kemana? Bihi. Bihinya ke atin ya. Atin kan sajaroh. Hilang suaranya Pak Ustadz. Iya. Hi-nya ini kembali ke atin. Oh ini atin begitu. Atin. Ya. Watin yakni bi. Yakni bi atin. Nah, gitu ya. Yakni bi atin. Atin sajaroh Ustadz. Dia sajarota. Mungkin bisa nggak sajaroti? Yakni bi ya. Atin. Bi apa? Bi sajaroti. Hah?
bisa. Enggak bisa. Jadi kan ini watin kan, bukan sajaro kan? Bukan sajarotutin, Oh, tapi ya. tin saja kan? Makanya di sini pakai hi. Kalau sajarotutin berarti harusnya ha kan, karena sajaro. Oh gitu ya. Iya. Nggak tahu. Watin. Nah, jadi di sini anna qaulagu, ini kan isim inna kan? Isim ismun. Nah, Khobar innanya kira-kira mana? hu. Kola. Hu. Hu. Anna qaulagu ta'ala wattin. Ini kan isim inna misalnya. Nah, khobar innanya berarti Kola. yakni bihi syajarota gitu. Oh, ya. Ya. Yakni bihi syajarota. Nah, ini maf'ulun bih dari kata ya. Gitu. Syajarota Buddha. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi wastadharo ba'dul muhasirin, wastadharo ini fa'il, ba'dul muhasirin, mohon maaf bukan Fa'ilnya. fa'il, ini fi'il, Fi'il. lalu kemudian ba'dul muhasirin, Fa'il. 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 Muhasirin. Ya, fa'il. Nah, anna qaulagu ta'ala, berarti ini ada isim, inna, ini Isim adalah inna. khobar, inna. Khobar inna. Berarti Nah, maf'ul bih. ya. Jadi di sini kira-kira arti secara umumnya bagaimana Bapak Ibu? Sebagian ulama kontemporer menafsirkan bahwa Sebagian ulama kira. kontemporer menerangkan kalau pohon tin itu adalah pohon Buddha, pendiri agama Buddha. Sumber daripada Ya, muassis. Muassis itu apa? landasan. Landasan. Asal muasal. Muassis. Nah, muassis. Pendiri. Asas. Oh. Ya, Yang mendirikan. Ya, pendiri berarti ya. Oh, pendiri. Berarti kan kalau assasa yuassisu mendirikan. Mendirikan. Muassasah itu kan yayasan. Yayasan. Muassis pendiri. Begitu. Oke. Agama Buddha. Oke, nomor 2 mungkin ada yang mau membaca selain Bu Miftah tadi. Ya, Mr. Mahmud. Ya, dicoba sedikit Ustaz. Siap. Ad-diyanatul buziyatu hiya ad-diyanatu allati taharrafat kasiratun an aslihal haqiqi. Lianna ta'alima Buddha lam tuktab bi zamanihi. Asliha al-haqiqi. Betul. Ya, al-hasil. Catatan saya mungkin hanya terletak di kasirotun. Nah, kalau kasirotun ini adalah tamyiz. Hal. Hal. Ya, allati taharrafat rotan. Hal ini namanya. Bukan kasirotun. Lalu terjemahnya mungkin Pak Mahmud bagaimana? Agama Buddha yaitu agama yang taharrafat itu yang melenceng. Ya, agama Buddha adalah agama yang banyak melenceng dari asalnya yang hakiki. Karena pengajaran Buddha itu tidak tercantum di dalam pada zamannya. Iya. Tertulis. Iya ya begitu. Iya. Lianna ta'alima Buddha, karena ajaran-ajaran Buddha lam tuktab. Tidak ditulis.
tidak ditulis Tidak di zaman ditulis ya. pada Tidak ditulis. zamannya. Pada zamannya. Sama kayak konteks hadis ya, hadis Nabi itu tidak ditulis pada saat kenabian. Maksudnya kalau sekedar menulis catatan, ada beberapa sahabat juga menuliskan hadis dari Nabi. Tapi dalam bentuk tulisan yang masif itu dilarang. Bahkan kalau di era kenabian itu ya, di samping karena memang sebagian besar orang Arab itu buta huruf. Maksudnya sedikit yang menjadi qori, yang qurra itu. Ya, kaum terpelajarnya kira-kira. Nah, terus nomor 3 mungkin Bapak Ibu silakan. Bu Syarifah nih mau coba. Enggak, Ustaz. Tadi yang nomor 2 saya artinya masih ini, Pak Ustaz. Yang Masih ini. Oke. Saya ulangi lagi. Fadiyanatul budhiyatu, agama Buddha, dia adalah ad-diyanatu, agama allati yang taharrafat, melenceng, yang kathiratan, yang banyak melenceng, an aslihal hakiki, dari asalnya yang hakiki, atau dari asal kebenarannya, gitu. Nah, jadi dulunya Buddha itu agama benar itu, begitu. Tapi kalau di zaman sekarang ya sudah melenceng jauh, begitu. Nah, kenapa sekarang sudah melenceng jauh? Lianna ta'alima Buddha lam tuktab fi zamani. Karena ajaran-ajaran Buddha itu belum pernah dituliskan di masa Buddha itu hidup, begitu. Nah, agama ngarang-ngarang. Ya, agama ngarang-ngarang. Lalu bagaimana ini kira-kira? Karena ini juga sama ya, seperti kayak Kristen. Penulisan Injil itu, Kristen itu juga ada modelnya. Model-model macam-macam. Oke. Nomor 3. Nah ini nih. Ini ada ulasan menarik juga ini ya dari yang nomor 3 ini. Mungkin Bapak Ibu silakan, ada yang mau. Tadi Bu Syarifah dulu. Bu Syarifah mungkin. Bu Romla aja. Atau Bu Siti Sabiha. Ya sudah, saya coba ya. Bu Romla ya. Wa innama ruwiyat ta'alimuhu kal ahadisi birriwayati syafahiyati summa kutibat. Kutibat apa katabat, Ustaz? Betul, kutibat. Summa kutibat ba'da zalika hinama irtaqo ittiba'uha atba'uha wa kasiru wang tashiru ila zabaya al-alami. Betul. Nah, yang catatannya mungkin pada kata wan tashiru. Nah, itu kalau wan tashiru ini fi'il amar. Tapi ini bukan fi'il amar. Iya, fi'il madhi, jadinya adalah wan tasharu. Oh, wan tasharu. Oh, fi'il fi'il madhi toh? Iya. Intasharu yantashiru berarti intasharu intasharu. Betul. Betul. Ya. Oke. Bagaimana nih penerjemahnya? Silakan, Bro. Adapun telah diriwayatkan mempelajarinya ya Ustaz. Ta'alimuhu. Ta'alim. Ya, berarti ta'alim itu berarti jamak dari ta'lim. Ta'lim kan ajaran. Iya. Ta'alim berarti ajaran-ajaran.
diriwayatkan ajaran-ajarannya seperti hadis atau kejadian. Al-hadis, jama dari hadis. Kejadian ya Ustaz. Apa hadis aja? Hadis. Yang baru Ya, kali ya. hadis. Seperti hadis-hadis. Hadis. Kedengaran? Ya. Ya, dengan periwayatan secara lisan. Sepertinya internet di saya lagi jaringannya kurang bagus sih, Bu. Iya ini Ustadz terdengar, kayaknya, masih terdengar suara saya. Iya, Ustadz apa kayak lehong-lehong. Suka menghilang. Iya. Aduh, Ustadz hilang. Halo Ustaz. Hujan deras kali di Tangerang. Wah. Kok malah? Bu Syarifah ini gambarnya. Keluar ini. Tadi yang keluar. Terpental. Baik. Kita. Tulisannya hilang Ustadz. Iya, sinyalnya. Tulisannya hilang. Oh iya ini. Oke. Nah, bagaimana ini? Ta'alimuhu berarti kal ahadis ya. Dengan riwayat secara lisan ya Ustaz. Ya, secara lisan, betul. Kemudian summa kutibat ba'da dzalika, kemudian ditulis. Sesudah itu hinama pada zaman ketika ya. Ketika irtako, ketika naik ya. Naik, siapa yang naik Ustaz? Irtako kan naik ya. Ketika irtako yartaki, meningkat. Bukan, meningkat, bukan naik ya. Ketika meningkat pengikutnya. Dan semakin banyak dan tersebar ila zawaya al-alam, kepada seluruh penjuru dunia. Begitu Ustaz, gimana mengartikannya? Seluruh alam, betul. Iya, betul Ibu. Tapi suara saya masih jelas, Bapak Ibu ya. Belok-belok dikit. Kadang ada putus-putus begitu. Iya, belok-belok dikit. Hilang lagi Pak Ustadz. Aduh, ini gimana ini? Putus-putus. Mungkin habis hujan ya. Oh ya. Mungkin Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ini internetnya lagi kurang bagus. Halo, tes. Tes, halo. Halo, tes. Masih terdengar Bapak Ibu? Ya, sudah dengar. Oh ya, alhamdulillah. Tadi nggak kedengeran ya, Ibu ya? Oke, kita lanjutkan. Mau nanti saya diberitahu saja kalau seandainya suaranya tidak jelas. Iya, Ustaz. Sip. Wa innama ruwiyat ta'alimuhu kal ahadits, begitu ya. Tadi disampaikan bahwa ajaran-ajaran Buddha itu kan belum ditulis di masanya. Wa innama, tapi hanya ya, ruwiyat ta'alimuhu kal ahadits. Tapi ajaran-ajarannya hanya diriwayatkan, ditransmisikan kal ahadits. Layaknya hadis ya dalam pengertian Islam itu.
biriwayatis syafayati, melalui lisan, secara lisan. Jadi ajaran-ajaran Buddha itu disampaikan, diriwayatkan seperti hadis, ya, yakni dengan secara lisan, begitu ya. Tsumma kutibat, lalu ajaran-ajaran ini baru ditulis ba'da dzalika, setelah itu. Setelah apa? Hinama irtaqo atba'uha, ketika para pengikutnya, pengikut Buddha itu irtaqo, mulai meningkat, wakatharu, banyak, ya, wantasharu, dan tersebar ila zawayal alam, ke seluruh pelosok dunia, begitu. Itu baru kemudian dituliskan, ya, sehingga ada banyak versi atau sekte-sekte Buddha, ya. Tidak asli. Oke, nomor 4 mungkin. Bapak Ibu ada yang mau mencoba? Ya, Bu Syarifah nih sekarang. Syarifah. Itu warajihu apa warajihu ya Ustaz? Betul, warajihu. Bismillahirrahmanirrahim. Warajihu indana badal muhaqqiqu ya Ustaz. Setelah bal itu balil haqqaqa yuhaqqiqu muhaqqaq, balil muhaqqaqu. Muhaqqaqu ya Ustaz. Ya, balil muhaqqaqu idza sahha tafsirina li hadhil ayati annahu kana nabiyyan shadiqan wa yusamma Sikyamuni ya Ustaz. Itu ba atau ya ya? Ya. Sikyamuni au Gautama. Gautama ya Ustaz. Oh, Gautama. Betul. Siddhartha Gautama. Catatan saya untuk bacanya idza sahha tafsiruna, bukan tafsirina. Karena tafsiruna kan fa'il. Oh, ini sahha fi'il. Ya. Idza sahha tafsiruna. Warrajih artinya berarti yang paling kuat. Yang sebenarnya ya Ustadz. Pak Ustadz hilang lagi. Oh, hilang lagi, Bu. Halo, tes. Halo, tes. Aja deh. Oh, langsung. Wah. Biar nggak hilang. Oke. Terdengar, Ibu? Terdengar? Oh ya, terdengar. Oke, siap. Warrajihu indana, yang benar menurut kami, balil muhaqqaqu, bahkan yang sudah diverifikasi oleh kami tentunya, ya. Idza sahha tafsiruna, jika tafsir kami lihadhil ayati, terhadap ayat ini, sahha, betul gitu ya. Annahu, disimpulkan bahwa Buddha karena adalah seorang nabiyan, nabi shadiqan, yang shadiq, yang jujur, yang benar. Wa yusamma Sikyamuni, dan dinamakan Sikyamuni au Gautama, ataupun Gautama gitu. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Nah, ini menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsir Ma'asinut Ta'wil. Oke, nomor 5 mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab, silakan. Bu Miftah sudah, Bu Romlah sudah, Bu Syarifah dan Pak Mahmud sudah, mungkin S10. S10 itu siapa sih? Ini namanya kok antik banget. Man anta. Atau Bu Siti Sabihah mungkin? Bu Siti Sabihah ada toh? Sudah ada? Ada. Oh, ayo Bu Siti Sabihah ini juga jagonya ini. Jagonya. Ayo mangga Bu Siti Sabihah. Oke. Kalau tidak ada ya balik lagi ke Bu Romlah berarti. Oke. Mana? Saya ya Ustadz, coba ya. Nomor 5. Wa kana fi awali
amrihi apa Ya betul. Amri. Kana fi awali amrihi ya'wa. Awa ya'wi. Ya'wi. Hmm. Ya'wi Hmm. ila syajarati tinin azimatin wa tahtiha. Wa tahtaha. Taha. Oh, wa tahtaha. Nuzila alaihil wahyu. Mabni majhul bukan Ustaz fi'ilnya. Nazala ya. Oh, Nazala. nazala alaihil wahyu. Wa arsalahu wahu rasulan. Faja'ahu syaitanu liyaftanihi untuk memfitnah hunaka. Ya. Liyaftinahu. Ya. Liyaftinahu. Oh, liyaftinahu hunaka. Liyaftinahu. Ya Ustaz. Betul. Liyaftinahu hunaka falam yanjah ma'ahu. Oke. Artinya remang-remang juga nih Ustaz. Wa kana fi awali amri, dan pada mulanya ya'wi apa Ustaz? Pergi. Awa ya'wi, pergi. Pergi. Atau bernaung. Ya? Naung ke. Oh, bernaung. Di bawah pohon tin yang mulia dan di bawahnya turunlah wahyu. Dan Allah mengutusnya menjadi rasul. Itu si Gotama itu ya Ustaz. Iya, betul. Maka datanglah syaitan untuk menfitnahnya. Iya. Di sana maka tidaklah beruntung bersamanya. Nggak ngerti Ustaz apa ya? Oke. Kita lihat wakan fi awali amrihi, pada mulanya dia diangkat nabi itu ada mulanya. Ya'wi ila syajarati tinin 'azimatin. Dia bernaung di pohon tin yang besar ya. Wa tahtaha nazala alaihil wahyu. Di bawah pohon inilah turun wahyu kepadanya. Itu. Wa arsalahullahu rasulan, dan Allah mengutus Buddha menjadi rasul, begitu ya. Faja'ahu syaitanu, lantas datanglah setan. Liyaftinahu, untuk fatana yaftinu, fitnah, untuk memfitnah. Bukan memfitnah dalam pengertian Indonesia, fitnah di dalam bahasa Arab itu menggoda. Artinya betul, menggoda. Bisa juga berperang. Tapi ini dalam konteks ini artinya menggoda. Untuk menggodanya, hunaka, di bawah pohon itu. Falam yanjah. Tidak lulus. Tapi tidak berhasil. Oh. Setannya yang menggoda tapi nggak berhasil. Oh. Bukannya malah berhasil Ustadz? Mahu. Kan malahan agamanya melenceng. Ya kan diangkat jadi nabi, Bu. Kalau diangkat jadi nabi kan sudah maksum berarti kan. Oh. Sudah rasul ya. Oh, ini yang melenceng kan pengikutnya ya. Pengikutnya. Ya. Kayak kita saja mungkin ya, kita nggak tahu ajaran nabi yang benar itu bagaimana kan. Selama ini yang kita terima kan. Ya, insya Allah benar lah Ustadz. Masa sih? Iya, maksudnya ya, Pak Ustadz gimana? kita nggak tahu, mungkin 200%-nya kita bid'ah mungkin. Karena kita kan jauh dari masa Nabi ya Bapak Ibu. Iya, kita nggak tahu betul sih. Insya Allah. Tapi insya Allah benar ya. Karena kan kita setiap sholat kan selalu ihdinas siratal mustaqim. Lagian ditulis Ustadz. Kalau ini kan nggak ditulis.
Sekarang Dari udah mulut. ditulis. Karena ada kitab Weda itu kan Buddha. Terus Kitab Weda ya. Kitabnya Weda ya. Weda atau apa itu? Buddha. Udah. Ada banyak itu ya ajaran-ajaran ini. Iya, Weda. Atau apa itu Nagasena atau Nagaswara atau apa itu. Nah, oke, nanti 6-nya. Ya, Mr. Mahmud lagi malu-malu aja Mr. Mahmud. Mr. Mahmud. Gimana Pak Mahmud nih? Nomor 6. Itu Ibu Sabiha itu Pak, mungkin Pak. Ayo Bu Sabiha bersuara dong. Bu Siti Sabiha ya. Iya. Ayo mangga tuh. Wah, enggak. Mungkin Mustami mungkin. Mustami. Ya, Mr. Mahmud tanya. Ini sajaroh jadi apa ini ya? Walihadihi. Walihazihi syajarati syahratun kabiratun indal buziyin. Wa tusamma indahum at-tinatu al-muqaddasah. Wa balagathum ajabala. Oke. Apa ya? Betul apa ajabala itu apa itu? Baru Ya, dengar. mungkin bahasa ininya ya. Bahasa Sanskertanya. Ajabala. 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 Kalau bahasa Jawa mah ajabala itu jangan bala ya. Ojo bala. Ya betul, ojo bala. Oke. Mungkin catatan saya di sini ini syuhratun ya, bukan. Syuhratun itu popularitas. Populer. Ya. Walihadhihi syajarati syuhratun kabiratun. Berarti terjemahannya ini bagaimana, Pak? Terjemahannya, dan oleh karena itu maka pohon apa tadi itu ya, pohon tin, pohon ini ya, syuhratun kabiratun, popularitasnya itu cukup besar di kalangan orang-orang Buddha, dan oleh mereka dinamakan pohon itu adalah pohon tin yang suci, ya, kira-kira itu. Terus apa ini wabalaghatum itu apa artinya itu Ustaz ya? Wabi lughatihim, wabi lughatihim ajabala. Dan bahasa mereka. Ya, wabi lughatihim ajabala. Dan dalam bahasa mereka disebut ajabala. Ajabala. Atau apa? Saya juga kurang tahu ini namanya apa. Apa tidak? Oh ya. Ya tadi yang saya pengantar awal itu di kitab Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal masih itu ada pentahqiq. Nah, pentahqiq kitabnya menyebut bahwa Ibnu Taimiyah ini menguasai beberapa bahasa. Mungkin dalam konteks tafsir ini sepertinya beliau juga menguasai bahasa Sanskerta. Memang sangat Sanskerta ya. Banyak para ulama kita yang menguasai banyak bahasa. Imam Al-Ghazali bahasa Arab dan bahasa Persia kalau nggak salah ya. Imam Al-Ghazali. Al-Biruni itu banyak itu. Kalau Al-Biruni nggak hanya bahasa Arab, Sanskerta dia menguasai, Persia juga menguasai. Jadi ini kalau Al-Ghazali, kalau sepertinya beliau juga menguasai bahasa Yunani ya, karena kan nggak mungkin beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu selalu disebutkan qala Isa alaihissalam gitu. Qala Isa alaihissalam. Ya, di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sehingga orientalis besar namanya siapa tuh? Saya lupa ya. Menyebut, wah jangan-jangan Imam Ghazali ini terpengaruh ajaran Kristen ini katanya begitu ya. Nah, tidak, padahal kalau menurut saya ulama zaman dulu ngutip dari kitab Taurat, dari kitab Injil itu biasa Bapak Ibu ya. Itu biasa. Imam Ghazali seperti itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali kutipan dari kitab Injil ya. Dalam karyanya yang lain juga itu kayak siapa? Kayak kitab
ayyuhal walad itu banyak sekali kutipan dari kitab Injil itu. Karena memang bisa dikatakan bahwa Nabi Isa itu di kalangan para sufi sekali Imam Al-Ghazali itu adalah rujukan utama. Ibnu Arabi juga itu banyak sekali. Dan mereka biasa gitu ngutip-ngutip dari kitab Taurat ataupun Injil begitu. Dan menurut saya yang paling parah, dan ini mending kalau kita ngutip dari kitab Taurat dan Injil, tapi yang parah itu ketika mereka mengutip apa yang disebut para ahli tafsir sebagai Israiliyat. Israiliyat. Ya, cerita-cerita Israiliyat. Nah, cerita-cerita Israiliyat ini kan belum tentu sesuai dengan kitab Injil dan kitab Taurat, soal kitab yang terwahyukan begitu. Israiliyat itu ya kayak semacam budaya atau dongeng-dongeng lah. Nah, itu dipakai itu di dalam tafsir begitu. Nah, makanya para tafsir pemufasir modern seperti misalnya Muhammad Asad itu, beliau orang Yahudi terus kemudian masuk Islam. Ketika menafsirkan Al-Quran, nggak pakai dia namanya Israiliyat. Wah, ini cerita-cerita legenda ini katanya. Jangan dipakai. Sekali ulama yang sangat ketat dalam soal Israiliyat seperti Ibnu Katsir itu ada juga di kitab Tafsirul Quranul Azim itu cerita-cerita Israiliyat yang seperti ini atau dongeng-dongeng cerita-cerita dari kebudayaan Bani Israel ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi amat jarang mereka menyebutkan langsung kitab sucinya, padahal kan Al-Quran itu secara jelas itu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Membenarkan apa yang terkandung dalam Taurat dan Injil begitu. Jadi kalau mau nafsiran Al-Quran, kalau mau rujuk ya jangan pakai cerita Israiliyat. Itu ini kan kontroversial. Tapi ya udah, kalau mau lihat catatan kaki penjelasan Al-Quran jadi langsung aja di kitab Taurat dan Injil. Dan ulama zaman dulu itu biasa seperti itu, enggak sesuatu yang riskan begitu ya Bapak Ibu. Wah, ini mengutip dari Injil, murtad ini. Enggak seperti itu, jadi biasa mereka. Tradisi intelektualnya cukup dinamis, berkembang dan terbuka saya kira. Seperti itu. Seperti ini loh Pak Ustadz. Profesor Kures itu kan sering mengutip dari orang Syiah ya. Dari Imam Toba'i. Nah, itu orang di sini mencapnya sebagai Syiah padahal enggak. Iya. Semisal itu ya berarti ya Ustadz ya. Betul Ibu, semisal itu. Hanya sekedar mengutip saja kan belum tentu ikut. Belum tentu ikut. Ya kayak kita bikin buku kan ngutip-ngutip kalau sana kemari kan nggak mungkin semuanya dari yang Islam kan. Bikin buku. Nulis buku tentang pendidikan, wah ya dikutip dari sarjana barat. Apa? Seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sampai di sini dari materi-materi yang sudah disampaikan. Ini saya ada pernah mendengar Ustaz, kalau Buddha Gautama itu kan dia namanya saya. Siddhartha. Iya, Siddhartha Gautama itu sebetulnya adalah Nabi Zulkifli gitu Ustaz. Ya, ada juga yang menotasikan. Sebab Zulkifli itu sesungguhnya bukan nama orang gitu, karena itu kan ketika dia kedudukannya rofa itu dibaca di dalam Al-Quran Zulkifli, tapi ketika dia menjadi nasab itu Zalkifli atau ketika dia majrur bizilkifli gitu. Jadi kalau nama orang kan tidak berubah-ubah Ustaz. Jadi karena susunan katanya itu, jadi Zulkifli itu adalah orang yang zumalin gitu ya. Orang Zulkifli berarti orang yang menguasai tanah Kiflun gitu. Nah, itu tanah Kifli itu disinyalir itu ada di daerah timur, daerah India begitu. Jadi Zulkifli itu
yang saya dengar itu adalah Buddha Gautama begitu. Iya. Ya. Ya memang ada juga tafsir yang seperti itu ya. Ya penafsiran ya lewat ini ya apa katanya ya kata-kata seperti itu. Nah, ini kan menurut Ibnu Taimiyah Bapak Ibu ya. Kemudian juga mungkin yang tadi disebutkan terkait tafsir Dzulkifl juga ada ulama lain yang menyebutkan seperti itu begitu. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau saya sih secara pribadi ya, secara pribadi kurang setuju dengan pandangan yang seperti ini nih yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini. Ya, kenapa kita tidak setuju dengan pandangan seperti ini? Ya, Al-Quran ini kan turun di Arab dan pada era kenabian. Nah, sementara itu, ya, pada saat itu agama yang dikenal oleh orang Arab itu kan hanya musyrik, Hanifiyah, Yahudi, Kristen, dan yang paling jauh itu paling Majusi dan Sobiin. Beberapa agama itulah yang kemudian dikenal oleh orang-orang Arab. Sementara Hindu, Konghucu, ataupun misalnya Buddha, itu amat jauh itu bagi orang Arab itu. Mereka nggak kenal gitu. Jadi ketika misalnya disebut watin demi pohon Buddha, orang Arab nggak kenal seperti itu. Iya. Iya. Sementara kan Al-Quran itu kan ditujukan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya. Taruhlah yang dituju itu kan orang umat Arab di situ ya saat itu misalnya. Ketika mereka dikasih khitab, dikasih penjelasan nih dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan akal mereka, mereka tidak ketahuinya kan aneh begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nggak mungkin Al-Quran itu menghitobi yang orang yang nggak ngerti isinya begitu ya. Pasti mereka ketika sebut watin, oh berarti ya mereka karena kenal pohon tin makanan itu seperti makanan buah-buahan buah-buahan zaitun ya mereka kenal. itu batin. Iya. Kalau di sana kan itu ini ya terkenalnya. Iya, gitu. buah. Kira-kira seperti itu. Itu kan kemudian misalnya surga makanannya apa saja di situ. Ada kurma, ada susu ya, ada madu. Itu kan yang dikenal Arab semua. Ada arak juga kan misalnya beberapa. Itu yang dikenal. Coba kalau misalnya buah-buahan yang di Indonesia apakah ada? Jadi Kesemek semuanya gitu, nggak kenal dia. semangka nggak ada itu. Nggak ada. Seperti itu. Jadi mungkin yang dikenal. Nah, jadi Ibnu Taimiyah walaupun memang beliau ini adalah aliran Salafi begitu di sana, tapi saya kira dalam konteks tafsir seperti ini ya Salafi Wahabi ya Ustadz. Ya, kalau Wahabi kan belakangannya Ibu ke belakang sini. Oh. Kalau Ibnu Taimiyah kan masih jauh gitu. Ya kisaran mungkin 3 atau 4 abad lah sebelum kelahiran Wahabi itu. Itu Ibnu Taimiyah hidup ya, di zaman itu. Atau 5 abad. Dan saya kurang tahu secara waktu. Tapi yang jelas Ibnu Taimiyah duluan sebelum Wahabi. Tapi Wahabi ini yang Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak terinspirasi gagasan-gagasan tauhidnya dari karya-karya Ibnu Taimiyah. Oh gitu. Jadi ya pengagumnya Ibnu Taimiyah itu Wahabi itu Pak Ustadz. Iya, Muhammad bin Abdul Wahab pengagum Ibnu Taimiyah. Cuma hanya mengagumi satu sisi begitu Ibu. Oh iya, enggak seluruhnya. Enggak secara keseluruhan. Kalau Wahabi kan kalau bicara filsafat, bid'ah ini, kafir dan lain-lain. Apalagi tasawuf, kafir itu. Nah, tapi kalau Ibnu Taimiyah itu di akhir hayatnya beliau seorang sufi dari tarekat Qadiriyah. Enggak ya, kalau dia ambil itunya kan dia enggak kayak gitu tuh. Betul. Ya, Ibnu Taimiyah ini berguru kepada pamannya namanya Ibnu Qudamah.
Ibnu Qudamah, terus berguru ke siapa lagi? Yang jelas setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada itu, saya tahunya ternyata dari bukunya George Magdis itu ya Bapak Ibu. Orientalis sebenarnya dari itu. Tapi beliau mengumpulkan sanad torekatnya Ibnu Taimiyah. Dan itu terkumpul sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qadiriyah beri. Dan beliau juga dimakamkan di pemakaman Sufi kalau nggak salah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini punya kitab namanya Madarijus Salikin fi Tafsir Ya Kana Budu wa Ya Kana Stain. Ini kitab tasawuf begitu. Tapi Wahabi sangat menolak begitu. Menolak tasawuf. Kalau Ibnu Taimiyah menerima tetap. Gitu ya. Walaupun tasawuf yang lain yang beliau tolak itu, yang tasawuf pemujaan terhadap syekh atau mursyid dan lain-lain itu kan yang kira-kira tasawuf yang ekstrim lah, kira-kira begitu ya, yang ditolak. Filsafat ternyata Bapak Ibu lahir ini, Ibnu Taimiyah itu lahirnya tahun 1263 begitu Ustaz. 1263. Kalau Wahabi? Ya, Wahabi 1703. Wow, udah 500 tahun. 500 tahun, ya. Tapi nggak ngambil semua, diambil sepotong doang. Sepotong, iya. Karena Ibnu Taimiyah ini, beliau itu juga membaca kitabnya Ibnu Rushd, namanya Ibnu Rushd kan filosof. Afirus. Namanya Al-Kashfu an Manahijil Adillah, dan beberapa pandangan beliau yang sering diserang ya, Ibnu Taimiyah kan sering diserang soal pandangan beliau tentang jihad. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah itu berjihad, Bapak Ibu. Nah, itu ternyata bukan pandangan Ibnu Taimiyah kalau menurut saya. Itu pandangan filosof Ibnu Rushd. Kalau Allah itu memiliki arah timur, barat kayak gitu. Seperti itu kan bagi ulama syariah ya sesat begitu. Tapi itu pandangan filosof Ibnu Rushd itu di kitab Al-Kashfu an Manahijil Adillah. Nanti kapan-kapan kita akan coba bahas itu teksnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada lagi mungkin pertanyaan sebelum saya akhiri? Catatan terakhir mungkin apa yang saya sampaikan mohon tidak di Ustadz, halo. Ya, Ibu gimana? Bedanya saya masih bingung tuh, tamyiz dengan hal itu kok mirip-mirip ya Ustadz? Tamyiz dengan hal. Nah, untuk ya itu tadi ya, kalau hal kan hanya keadaan aja ya. Kalau hal itu biasanya dia itu terbuat dari isim fa'il. Dan kemudian kedua isim maf'ul. Nah, sementara ada beberapa kata kerja yang tidak memiliki isim fa'il. Tapi namanya adalah sifat musyabbah, as-sifal musyabbah. Kayak misalnya kalau daraba yadribu punya isim fa'il tuh, dorib kan. Tapi ada kata yang nggak punya isim fa'il. Dia adanya sebagai pengganti isim fa'ilnya. Itu namanya sifat musyabbah. Seperti hasuna yahsunu. Nggak ada hasin. Yang ada adalah hasan. Jamula yajmulu nggak ada jamil. Tapi yang ada adalah jamil. Itu namanya sifat musyabbah. Nah, hal itu biasanya terbentuk dari isim fa'il, sifat musyabbah, dan satu lagi adalah isim maf'ul. Begitu Ibu. Nah, tapi mereka jadi mansub itu ketika menjadi hal. Catatannya, mereka ini juga harus menjelaskan subjek atau objek yang disebut sebelumnya. Seperti misalnya di sini kita lihat allati taharrafat katsirotan. Nah, ini adalah hal. Ini isim fa'il, sifat musyabbah atau
isim maf'ul. Katsiratan di sini, Ibu. Isim kasiroh. Ya, ini namanya sifat musyabbah. Kenapa sifat musyabbah? Karena dari katsuro yaksuru katsrotan. Nah, tidak ada yang namanya katsir gitu ya. Oh. Enggak ada fa'ilnya enggak ada. Iya. Adanya adalah katsir. Masih. Begitu. Nah, ini sifat musyabbah yang menjadi hal sohibul halnya apa? Taharrofat, di sini ada hiya. Ini sohibul halnya. Ya. Karena hiya berarti kan ini marbuto yang dipakai. Seperti itu, Ibu. Oke, ada lagi mungkin? Ya, Ustaz. Sebelum saya. Kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Oke, kita akhiri saja Bapak Ibu sekalian dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu di besok malam insyaallah. Insyaallah. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu.